Qala Allah Ta'ala wa idza ujitum bitahiyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila seseorang memberimu sebuah salam penghormatan, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik atau yang sepadan dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya masuk surga. Yang cicilan cepat lunas kalau dibayar. Yang masih jomblo mudah-mudahan cepat nikah. Yang masih hamil nikah sebatas ini. Yang sudah nikah mudah-mudahan ditambah. Amin. Siapa suami ini? Amin. Ditambah rezekinya, insyaallah. Ya, misalnya dulu bersinar dunia, antara berkindro. Kemarin ada berita viral di Facebook media sosial, ada seorang istri mengantar suaminya dengan riang gembira, dengan tersenyum bahagia, mengantar suaminya untuk menikah kembali. Saya bisa pastikan istrinya ini pasti sudah bebas tes masuk surga. Bu, ibu mau masuk surga? Kasih nikah suami kita. Bisa? Bisa ibu? Kenapa tidak bisa? Betapa banyak jumlah perempuan sekarang yang lagi nganggur tidak punya jodoh. Survei Dukcapil menunjukkan jumlah perempuan di Kabupaten Goa pada khususnya berbanding antara 70% perempuan siap pakai, layak pakai dibandingkan dengan laki-laki yang belum menikah. Jadi jumlah jomblowati sekarang di Goa 70% dibandingkan dengan laki-laki yang cuma 30%. Jadi kalau cuma satu istri, tak bapak, kalau cuma satu istri tak sudah bisa dipastikan bukan pengikut sunnah Rasul, termasuk ustaz. Bukan, jadi belum, mudah-mudahan tidak. Karena setelah saya baca riwayat, ternyata Rasulullah memang banyak istrinya, tapi meninggal di Siti Khadijah. Jadi semua hadis menceritakan bahwa Rasul itu banyak istrinya, tapi meninggal di Siti Khadijah. Jadi nanti asli meninggal di istri kita. Kalau bisa itu banyak. Sahabat Aisyah, jangan pergi sih berdoa kalau sudah sholat mudah-mudahan cepat menikah istri kita. Jangan. Nanti meninggal Siti Khadijah baru menikah banyak. Itu pun menikah cuma satu perawan, namanya Siti Aisyah. Aisyah romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan Nabi kau pernah bermain lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Menikah selain Aisyah, tapi saking janda-janda tua. Sekali lagi bapak, janda-janda tua. Siti Zainab dinikahi Rasulullah usianya 87 tahun. Bapak, kalau mau di Pak Desa cari istri lagi, Bapak bisa bin Mas cari janda 87 tahun. Siap? Ada yang siap? Saya tidak siap.
Apalah juga pernah janda saya 77 tahun. Paling 3 mami lah sana. Puna tehai minyak gosok pisau. Puna tehai pisau diputus-putus. Enak tuh kalau masih muda. Bau Bulgari, bau ros, malaikat subuh, harum. Tapi puna mau minyak tanah, mau minyak gosok. Tapi Rasulullah bukan itu. Kenapa? Karena bukan untuk nafsu, tapi tujuannya untuk dakwah. Kalau ada perempuan janda tua tidak ada yang urus, meninggal suaminya karena pergi berperang syahid di jalan Allah, maka Rasul langsung nikahi, baru nafkahi. Daripada dinafkahi tanpa dinikahi, muncul fitnah, maka dinikahi, baru dinafkahi. Pak Desa, banyak dipilih musuh janda-janda miskin Pak Desa. Kalau memang mau itu sunnah Rasul, berdayakan mereka. Kata orang mana kita aja. Meneladani Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari sunnah-sunnah yang kecil. Masuk masjid dahulukan kaki. Baca doa apa doanya. Yang tahu doanya dapat berpesan. Angkat tangan yang berapa? Tuh, maju. Baca doa masuk WC. Saya bertanya. Baca doa masuk WC. Tidak lagi perjanjiannya tadi bilang harus doa masuk WC waktu yang ada kan Pak. Tapi itu disuruh kembali ke depan. Lu tahu atau tidak? Turun. Siapa yang tahu doa masuk WC? Angkat tangan, maju. Apa doanya Nabi Yusuf ketika mau lolos dari banjir? Tahu doanya Nabi Yusuf? Tidak tahu. Makanya jangan pandang enteng itu ujian. Allah berikan itu ujian, jangan selalu dipandang enteng agama ujian. Kasih tahu saat sebelah tadi bukan dan memang itu tadi kan. Insya Allah dapat tadi sabar ya. Itu cuma bagian dari supaya terhibur jemaah. Apa itu menangis? Masa marah kita tadi tidak ji? Maka alhamdulillah mulailah dari hal-hal yang kecil dulu. Jadi dulu sebelum berkeras kata kita dulu kena senang begini. Mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Masuk masjid dahulukan kaki kanan, masuk WC dahulukan kaki kiri. Ini persoalan sepele, tapi kadang-kadang banyak yang tidak memperhatikan. Karena sudah kebelet, pengen pipis, pengen kencing, mereka berusaha. Mari menjelaskan WC dan itu makariola bagi ini. Ini kadang-kadang kita sulit mengikuti sunnah yang besar. Kalau hal-hal yang kecil kadang-kadang dilalaikan. Ketemu dengan saudara, sunnahnya beri salam. Assalamualaikum. Banyak majelis taklim kalau ketemu Kak halo Ustaz. Tidak nabi lagi assalamualaikum, tapi nabi lagi halo Ustaz. Kalau sedikit astaga. Tidak nak ada astagfirullah. Nakana ji astaga, cari sampai mati tidak ada artinya itu astaga dalam bahasa Arab. Yang ada astagfirullah, sebut nama Allah. Puna nakana ji astaga dia harapan. Biasanya tu dengar nakana astaji, astaga gana. Makanya biasakan dari hal yang kecil. Rasul ketemu anak-anak dimulai kepalanya disayang-sayang. Kita kadang-kadang ada anak-anak datang ke masjid ibu-ibu datang pelek. Sehingga kadang-kadang anak-anak trauma datang ke masjid. Kalau anak
di masjid main-main wajar, yang salah kalau bapak-bapak main-main. Sudah di depan ada terdengar. Tapi kalau anak-anak jalan lari di kanan kembali gitu, cukup kasih tahu anak, ini rumahnya Allah. Kalau datang di rumahnya Allah, tenang. Pergi lagi di rumah Pak Desa nanti itu marah Pak Desa. Apalagi kalau datang di rumah Allah, marah Allah. Kalau Allah yang marah, kurban jembanda, tenggelam sadinda, nauzubillah ini. Diberikan pemahaman yang baik, jangan langsung dimarahi, jangan langsung dipukul apalagi. Sunnah. Ketika makan, usahakan jangan berdiri. Duduk, makan minum dulu, ada kokoran yang justru banyak juga hotel kadang-kadang di desa makan dalam berdiri. Pakai gelas di gelasnya minum berdiri. Ini jangan dari Islam. Di masjid sediakan WC jongkok untuk kencing dulu. Jangan cuma disediakan WC untuk kencing berdiri. Menyalahi sunnah. Ada pun juga WC kadang-kadang tidak ada benar-benar dapat calah-calah. Mau kencing dan lebih tahu bagaimana modelnya. Satu kaki di bawah, satu di pintu tahan, di pintu dia tidak ditahan. Sebentar ada perempuan masuk dia apa iya? Nah, cini anu punya anak ijab Nina. Sisir sembah. Kesan bisa ada mulai susah untuk mendengar mulai. Ada percaya. Biasa. Ada mesti saya dapat begitu. Saya paling jengkel keras itu kalau ada masjid saldo kas 250 juta nampak tamat dari WC saldo per rumah balik pun nanti usaha itu berapa apa waktu dari saldo masjid pun nanti dan kita kasih ke saya ambil orang yang tidak ada kerjaan di dekat masjid sewa suruh bersihkan khusus untuk WC bersih WC. Bagaimana mau saya Ustaz tidak ada saldo masjid itu bisa masalahnya. Kadang biasa jamaah protes jenis datang di masjid ada model dan tidak suka. Kenapa model dan begitu ya? Itu kenapa itu ya? Itu kenapa begitu ya? Di sini kita tersumbat. Ada rena. Awal kali saudara begitu dia tuh paling banyak protesnya kalau tidak ada sumbangan. Sama di pengurus. Itu yang dari pengurus masjid orang. Hanya ujiannya. Ada pemimpin jamaah yang talik-talikan pergi di parkir mobilnya di masjid apabila orang celeng tidak pernah kasih masuk. Nah, ada di Makassar begitu, maka bisa tidak kalau tidak ada memang tidak ada. Dan tidak ada parkiran di mana? Jadi di masjid di parkir. Di dia celeng tidak ada isinya. Ya Allah, apa sih susahnya kasih turun celeng masjid? Kalau beli kuota 10 giga, 20 giga, unlimited, 100.000 gampang keluar dari dompet lawannya. Tapi kalau celengan masjid ada warna 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5 cak, cicak. Yang mana perlu celengan? Yang mana? Tadi pula yang warna cicak, teh, limbi. Terutama di surat, Pak Limbi kata ya Allah, mudah-mudahan masa surga dengan mereka pray. Kalau ngaji, antara di surga dan paling antara kalau di sini sentral letaknya ya, kalau lusa dibayar. Pernah kaki Pak Desa di sini sentral, antar dari dia kue, berarti ini aku suruh, buat terus di kencingku keluar, nanti dari yang bayar, rugi ku besar. Tapi kita ada yang mamnya, sandalnya buka berarti 3.000 ku bayar, kasih bagaimana di kencingku keluar. Sampai suruh dari usaha dengan orang kita suruh luar biasa. Apa banyak orang Islam mau masuk surga dan paling di offside. Rasul itu kalau mau ikuti sunnahnya Rasul yang diceritakan itu Rasul kalau ada uangnya belanjaan untuk 3 hari ke depan tidak ada yang simpan, menginfakkan semuanya. Tidak ada yang simpan di rumah. Kepada zakat dia minta zakat. Ramu zakat status ini. Tidak ada kasihan dalam kita memang itu apa namanya hidup banyak ujiannya. Nah itu ujian. Nah kenapa kita dikumpulkan di sini untuk maulid?
Kan untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah, yang hadir di sini sudah tidak dipertanyakan cinta sama Rasulullah. Yang tinggal di rumah, Abu Sigosi, cinta cerita nonton TV, kalau keluar bawa bangke, sakit tahu sehat. Maaf sehat. Tapi karena tidak sehat iman dan cintanya kepada Nabiullah, akhirnya berat langkah kakinya untuk datang ke masjid. Maka yang hadir di sini, insya Allah saya bisa pastikan semua sudah teruji cintanya kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Lebih cintanya kita kepada Rasulullah. Yuk salawatkan dulu deh. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah daripada pacar-pacaran, mending kita sholawatan. Daripada duduk berduaan, nanti bakal dihasut setan. Awas jangan dekat-dekatan, kita kan belum ada ikatan. Daripada dekat-dekatan, mending kita sholawatan. Sholatullah perbaiki, bukan sholatullah sholamullah. Salamullah ada sholamullah. Aslinya salamullah, keselamatan dari Allah. Sholamullah maka sulam. Kenapa sholamullah? Yuli, Ustazana, Ustazah Yuli, ada bukan sholamullah, salamullah, keselamatan dari Allah. Alhamdulillah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peringatan Maulid? Ada sukukna, ada bentuk perahu, ada minyak gorengnya, ada terigu kompas, ada Nina, ada biskuitnya. Kenapa orang tua kita dulu pakai telur? Harus bertahu itu. Ada biasa ustaz itu lagi-lagi haram itu dikukul dan dimakan dari telur bayawal. Karena diniatkan untuk Rasul bukan untuk Allah. Bid'ah dan bid'ah. Sampai yang paling ada bayawal biasa. Anggapan namanya bayawal. Telur itu terdiri dari 3 lapis. Pertama di luar kulitnya, lapisan putihnya, yang ketiga lapisan kuningnya. Yang di luar paling kokoh, begitu pecah yang di luar akan pecah yang di dalamnya. Kalau dia pecah di dalam, dia akan melahirkan yang baru anak. Tapi kalau pecah dari luar akan hancur dengan sendirinya. Apa maknanya? Agama kita terdiri dari 3 hal: iman, Islam, ihsan. Iman menjadi kulitnya. Kalau iman menjadi kuat, maka insya Allah kuatlah bangunan setelahnya. Bukankah masjid ini akan kuat kalau kuat fondasinya? Islam harus putih, bersih, jernih, tidak ada embel-embel, ikhlas, mulia, dakwah. Tapi kalau Islam, iman, ihsan, iman, Islam, ihsan. Ihsan itu bukan hanya berbuat baik, tapi ihsan adalah ketika orang pun berbuat buruk kepada kita, kita tetap berbuat baik kepadanya. Mau tetangga tanpa musik ke, gilusan ke kosambaran makaru kusuk ke, mampir mama baik sama dia dengan jalan lagi, tetap kita baik sama tetangga itu terus. Ini apa? Itu mungkin mau tahu. Ya orang matuan. Aman negayana meja. Ruerama. Bukan putri Indonesia. Telur melambangkan tentang 3 lapis: iman, Islam, ihsan. Kenapa mesti pakai bambu naik ditancapkan turun dengan kuat secara lurus? Iman, Islam, ihsan tidak akan kokoh kalau tidak ditancapkan ke dalam hati kita senantiasa bahwa Allah bersama dengan kita. Kenapa ditancapkan di songkolo? Naba, songkolo melambangkan kebersamaan. Itu songkolo biar dilempar, tidak tersibuk, tak boras-boras.
Coba pasang bilang sopo berapa orang saya terima asian lele laki-laki ini. Untuk kebersamaan di antara kita tidak akan jadi kebaikan kalau cuma Pak Desa yang menginginkan kebaikan. Tidak akan bagus masjidnya kalau cuma pengurus masjid yang memperbaiki masjidnya. Butuh kebersamaan. Dia kita berorasi. Ada orang kadang-kadang pemilihan kepala desa di artinya si Kopal, desa kadang-kadang pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, gubernur, presiden, ada pilih Jokowi, ada pilih Prabowo, jadi presiden Jokowi, jadi menteri Prabowo, dia masih berkombe mengajarkan tentang kebersamaan. Ditancap kita lupa tidak sembarang ditancap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah janji. Orang kita dulu ditancap 17 telur, 17 rakaat salat. Ada 9 disampaikan lah. Jangan disampaikan ini. Ini siapa sini? 9 atau di bawah. 13. Ini adalah sampai sungguhnya. Nah, Quran yang berkah. Masya Allah. Jadi banyak simbol-simbol. Orang tua kita dulu itu dakwahnya pakai simbol. Kalau saya bisa ceramah begini, dia akan bicara begini bersimbol. Orang tua kita dulu yang tidak pintar berdakwah melalui simbol. Kalau ada orang meninggal bendera putih, itu cuma simbol, tidak ada hadisnya, tidak ada ayatnya. Bid'ah itu bid'ah. Bid'ah tidak diajarkan oleh Rasulullah. Tapi orang tua kita dulu tidak mau repot. Daripada dia umumkan kiri kanan, mending pasang bendera putih. Tidak bertanya nih orang, tak tahu bilang ada orang meninggal di sini. Meninggal di lantai. Kenapa tahu? Ada bendera putih di depan rumah. Kenapa mesti ada selalu alat-alat tertentu? Yang kadang-kadang selalu kita jadikan ukuran itu harus sama dengan Rasul, tidak mesti. Rasul berdakwah dengan jalan kaki. Saya ustaz juga, ustaz asli, ustaz semua yang sering berdakwah. Tidak mungkin harus sama dengan Rasulullah jalan kaki. Kalau jalan kaki kayak di hukum baca nama, batu namanya kalian dikasiai. Itu bid'ah, tidak diajarkan Rasulullah, tidak dikerjakan. Tapi kenapa kita kerjakan? Karena ada maslahat di dalamnya. Itu orang kadang-kadang kalau tusuk di telur marah. Kenapa mesti marah? Kalau telur ditusuk, itu minum marah kalau mata tusuk. Puna mandikan dan atau belum pelului. Kalau semangka mau tusuk besar sekali belum. Jadi dia minta telur tusuk. Nah, kenapa dengan kemudian itu bisa sudah semuanya oleh waktu dia orang sampai nakam-nakam nak puna banyak tadi kendali. Sebentar. Dulu, biasa dilihat banyak tadi pembentuk kok, ruang mampu kok, banyak mau dulu. Masih lama bisa pikiran kali. Alami selalu bermasalah kebentuan. Kenapa mesti pakai tumpi-tumpi? Ada di tumpi-tumpi ini kan? Tidak ada kuliah. Kecil. Ada tumpi-tumpi. Itu yang berusia segitiga ya, ada berusia segitiga terbuat dari ikan yang dihancurkan dan dikasih kelapa. Yang tunjuk ada kan? Tidak tahu rasanya ini adalah sok modern. Kita tulisannya dari kampung. Sok modern lagi tidak tahu tumpi-tumpi tumpi-tumpi di bakal apa sembarang. Enggak ada. Tumpi-tumpi itu pakai kelapa. Kenapa mesti selalu ada kelapanya? Suku ada kelapanya, tumpi-tumpi ada kelapanya, ikan kambu ada kelapa. Tidak ada ikan kambu juga. Tadi jeneranya masih ini simpan. Kenapa mesti ada kelapa? Tidak ada masalah tentang itu, yang betul tahu Pak. Kenapa mesti ada kelapanya? Karena pohon yang paling bermanfaat adalah kelapa. Coba lihat kelapa ya, batangnya, daunnya, lindina, sabunnya, tempurunnya, isinya, santannya, yang hasilnya dipakai mati. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada sesama. Luar biasa berkata dulu. Banyak sekali filosofi yang terkandung di dalamnya. Maka jangan heran kalau orang tua kita dulu itu
Kalau datang maulid besar-besaran membuktikan cintanya kepada Rasulullah, apalagi kalau pergi di Cibuan Tagalar, Masya Allah. Meskipun ini mesti harus diintrospeksi, karena kadang-kadang ada orang mati-matian untuk maulid, nah penyeberangan di kiri kanan pinjam mobil, nah jual ke emasna, yang penting bisa maulid lompok. Nah ini jadi bahaya. Kalau dalam ranah seperti ini kita wajib memberitahukannya bahwa maulid itu perkara syiar, bukan perkara syariat. Ada orang di Cikuan sana, Nabi bilang tahu yang penting tidak biar tidak sampai, yang penting maulid. Nah, ini jadi masalah ini. Makanya bukan syariat, dia ranah syiar. Apa itu syariat atau syiar? Di sini bedanya. Kalau syariat tidak boleh diganggu-gugat, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, harus sesuai dengan Rasul, tidak boleh dikit-dikit yang bawah. Contoh, syariat sholat subuh 2 rakaat, biar kirinan diri tak kuat sholat, bilang kembali tak kuat ke saya, tapi 3 rakaat, 4 rakaat, kasih jangan, tidak bisa, karena dia perkara syariat, tak boleh ditambah. Ukurannya misalnya mereka masih sudah tua maka bodoh 1 rakaat apa saya sholat subuh, tidak bisa, karena dia perkara syariat. Kecuali kalau dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya sholat jamaah asar, itu pun tidak semua. Zuhur asar bisa di pasar, maghrib isya bisa di pasar, tapi isya subuh tidak bisa, asar maghrib tidak bisa. Itulah butuhnya ilmu pemahaman tentang syariat. Tapi kalau dalam karya drama syiar, tergantung dari cara kita masing-masing. Bagaimana caranya diperkenalkan Rasulullah kalau tidak disiarkan? Bu, Ibu, kenal Inul Daratista? Kenalan di mana Ki? Inul Daratista bisa dikenal karena disiarkan di televisi. Seandainya tidak pernah disiarkan di televisi Inul, tidak ada yang tahu siapa itu Inul. Paling keluarga terdekatnya pun yang tahu, kita mah tidak tahu, kita tidak pernah ketemu. Sekarang, pernah ketemu Rasulullah? Pernah bicara dengan Rasulullah? Bertatap langsung dengan Rasulullah? Tidak pernah sama sekali. Bagaimana cara dikenali kalau tidak disiarkan? Di mana disiarkan? Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita bisa mengenali Islam? Kapan kita mengenali ajaran Islam? Rasulullah Muhammad kita kalau kita tidak pernah siarkan agama kita. Perkara ada telurna, ada apa-apa, itu bagian dari daya tarik. Salahuddin Rahman Al-Ayyab Al-Ayyubi di tahun 590 Hijriah mengadakan maulid pertama, 100 ekor unta dipotong untuk menarik daya tarik jamaah. Ini mah sudah seberang beberapa biji ditelurkan. Mencoba nasi sama mayorkan dan nasi putih sama mayorkan. 100 ekor unta, luar biasa. Supaya apa? Supaya semangat kata orang. Bukankah agama begitu daya tarik? Kenapa banyak orang datang nonton elektron dulu? Kenapa? Karena tinggi daya tariknya. Jangan kami di depan nonton, di bawah kan lagi anuan, kepangku kan daya tarik biasa. Kalau elektron dulu, tinggi daya tarik. Maka agama harus diramu sedemikian rupa supaya bagaimana orang tertarik mencintai agama. Itulah kenapa pernyataan maulid ada yang semarak. Pun terlepas dari itu, sekali lagi itu cuma syiar. Ada dominina alhamdulillah, tidak ada begitu tidak masalah. Karena tujuan kita maulid adalah mengikuti kehidupan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai berapa waktunya ini? Berapa jam dikasih dalam waktu? Setahun apa? Setengah jam. Saya diundang atau dibongkar? Lanjut. Kalau diundang ya berarti error. Kalau mama berhenti maka diundang ya. Kecuali kalau ada TKI kontrak, pasti diberikan ijazah ya. Dari Eropa, pokoknya saya akan ceramah sampai nasihat.
Jadi nasi harapan lambat kapal orangin kapal isiman kamar dari agama insya Allah. Pokoknya yang lo sih kalau tak dulu tahu. Jadi nak dulu pi sika, tak dulu kacipur, tak dulu panadaya. Kumpul dulu panadaya lagi. Masa tu yang diangkat dulu. Pada saat saya sekarang biru, tak dulu di sana pun cara tu. Pernah tu jamaah cantik manis katanya jamaah sana ada pembungkusnya. Eruna resoles panada jalan putih lama nanti nak kertas angin kak dulu biasa saya dapat pada kak dulu kata-kata bumbunina nampak besok aman tak di sini panada rumah tertipu buku sehari ada tuh biasa begitu pengabaran di sini. Lalu kamu bawa bas-bas kecil panjang-panjang warna hijau namanya Amanda rasa pandan. Oh deh. Kalau coklat namanya rasa original. Unapin namanya rasa strawberry. Kotak-kotak kecil warna kuning namanya brocil. Lebar-lebar sedikit namanya bulu rampak. Panjang-panjang ada gambar kipas namanya Holland Bakery. Kecil-kecil warna coklat namanya Chocolisius. Ada pun informasi 21. Dua kan terjawab saya ada akuana daun jamaahnya. Kalau Ustaz Amanda Allah paling banter Anjaya ada tak Anjaya enak sini saya panah ada jendela kecil kalau dan salah panah ada senang Tuhan harusnya ada pun Amanda bongkut ke apa ke kan ada kek ada jadi sini baru berhenti biasa jadi kita dapat kalau pergi di ceramah tapi tujuan tahari di sini tentunya bukan untuk tayau juga untuk sokok bukan untuk kandrajau panah apapun itu hadir kita bersama bersilaturahim satu tidak ada ayat atau hadis yang larang silaturahim dua ayat Al-Quran dibaca diperdengarkan sambil lawaknya pun diperdengarkan tidak ada ayat atau hadis yang larang kita membaca mendengarkan Al-Quran nasihat kebaikan disampaikan tidak ada ayat atau hadis yang larang kita menyampaikan nasihat sejatinya maulid adalah kumpulan dari berbagai macam kebaikan dikumpul dalam satu kebaikan masa ia berubah menjadi keburukan logika sederhananya bikin bakwan ibu biasanya bikin bakwan itu bakwan kan banyak bahannya ada karibuna ada koluna ada wortelnya ada togena daun bawang semuanya halal dikumpul jadi satu dibuat jadi bakwan masa jadi haram pasti tetap halal maulid ada sukukna halal ada telurna halal minyak gorengnya halal bola-bolana halal, karupukna halal, jalan putihna halal, panadana halal, silaturahim halal, baca Quran halal, baik, semuanya baik, dikumpulkan dalam satu agenda. Masa ia jadi haram? Pikir, ada orang kadang-kadang kalau mengumpul macam begini, lagi tidak pernah ada Rasulullah. Tidak semua yang tidak dilakukan Rasulullah tidak boleh dilakukan lewat di depan Bapak Desa tadi kok cari ayatnya cari hadisnya sampai mati tidak ada ayat atau hadis yang lain yang berintah lagi kali Rasul pernah contohkan tidak ada ayat menyebutkan bahwa Rasulullah kalau lewat depan orang begini tadi tapi kenapa kita lakukan karena tahu kuasa butuh berikan lakukan yang itu dikatakan bahwa kaidah usul fikih menyebut al-adatul muhakkamah adat kebiasaan dalam masyarakat yang mengandung kebaikan boleh dijadikan sebagai hukum agama. Jadi jangan selalu tidak ada di ayat, tidak ada di hadis, tidak boleh terjadi. Yang penting kita membaca, kamu akan bicara deh. Kalau dalam yang rumah ayat hadis ini, nanti tidak perlu ngasih. Pun harus terpasang dan hafal semua ayat hasilnya. Tapi kalau kita kan belum jadi dalam kita cari lagi apa ya? Sekarang begini, apa yang jangan lagi yang penting anu baik terjadi, anu salah bukuin. Kamu apa? Insya Allah. Mudah-mudahan maulid yang kita kerjakan sore hari ini bernilai berkah, mengundang barakah Subhanahu wa taala karena kunci menggapai keberkahan. Aman, beriman kepada Allah.
semua yang hadir di sore hari ini adalah orang yang iman dan takwanya telah dikuatkan oleh Allah, terpancar dalam hatinya kekuatan iman dan takwanya, iman, Islam, ihsan adalah dirinya, lalu kemudian dia perbaiki kebersamaannya silaturahim kekeluargaannya, maka insya Allah dia tak kuat sebagaimana kuatnya sokok dilempar tidak tersindir-sindir. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ambil pujian di rumah besi, cukup sekian dan terima kasih. Masih mampat kembali tapi waktu dan suara tidak mendukung. Anda yang loa apat ceramah yang 10 saya ceramah di Balikpapan, Desa Rumah Lasa, Kecamatan Ponorogo. Lanjut jam 13.00 di Masjid Al-Fatah Rendaya, Kecamatan Badung. Setelah dari sana bergegas lagi turun menuju ke sini ke Zarinda Garden. Sebentar pada Isya lanjut lagi takziah. Maulid Istimewa dari 10 di Anggur Makassar. Lepas iluhur ratus seribu asana narasim main pelangga bangi atas siang selitawa membara tidak kesenai mate akan memang menjual mate. Alhamdulillahirabbil alamin. Sangat bersyukur bisa bertemu dengan kita semua. Mudah-mudahan ada sisi kebaikan yang kita peroleh dari pertemuan kita. Puna pada dia bajir lagi, puna dia anumpuri ipilati. Mana lagi tahu kurang baju, nak tahu kurang ini, dan puna sana nak tahu tahu kurang lagi. Harus sulit lagi pada jalan nak puna bayar. Alih dan baju antu, kalau puna sulit pada jalan rasa-rasa basa-basa betul-betul tuan-tuan lega lain itu. Kalau tahu kita nak kisahkan apa jelas. Aku kalau kita nak kisahkan bayar nak bahasa Cina. Al-Majida lagi kemudian yang penting jadi senang kesuruh di masjid kita yang lesan dalam Al-Majida maka ditulis dalam cat dia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada jarum yang patah, jangan tidak ada lawannya. Kenapa kita ada jangan? Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, catat. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan lapor ke Satpol PP. Ada situ saya sampel. Kalau ada manfaatnya, buah nangka, buah durian, buah semangka, buah ruku. Itulah nama buah-buahan. Anallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.